Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang help desk. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ladarno dengan NIM 206500077. Alamat saya dari Desa Tira, Kecamatan Sampulawa. Hobi saya yaitu memancing dan status saya sebagai mahasiswa. Motivasi hidup saya adalah lagi menuju atau mencari jalan kesuksesan dan lagi berjuang untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaldin, NIM 206500044. Alamat saya Lia Buku, status masih mahasiswa. Motivasi hidup saya di dunia ini sebenarnya karena terpaksa, jadi harus dijalani sesuai arah mata angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman, NIM 206500078. Alamat Jalan Sultan Hasanuddin nomor 58 Bau-Bau. Hobi saya seperti kebanyakan lelaki pada umumnya, yaitu PHP, status duda. Motivasi saya hidup di dunia ini yaitu ingin hidup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megari Sandi, NIM 206500095. Alamat saya Jalan Betuambari, Lorong Artum. Hobi saya bernyanyi, status pelajar. Motivasi hidup ingin hidup dengan bahagia. Sekian, terima kasih. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian help desk. Bagi yang masih awam, help desk mungkin masih terdengar asing di telinga. Apa sih itu help desk? Buat apa dan faedahnya apa? Oke, mari kita lihat pengertian help desk. Menurut para ahli, seorang pakar bernama Witten 2001 mengatakan seperti ini. Help desk adalah bagian dari suatu perusahaan resmi yang menyediakan dokumen fungsi produk, servis atau teknologi dari suatu perusahaan. Jadi intinya, help desk merupakan sebuah bagian atau departemen di dalam perusahaan untuk melayani atau menanggapi semua pertanyaan teknis dari pengguna. Pernyataan-pernyataan teknis dan jawabannya bisa disampaikan melalui email, telepon, fax, email, dan lain sebagainya. Bahkan untuk saat ini sudah banyak software yang mendukung untuk pengguna help desk. Help desk juga bisa diartikan sebagai bagian dari fungsi support, pelayanan, dan bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan adanya help desk, perusahaan bisa menanggapi pengguna dengan lebih baik dan pengguna akan lebih puas karena masalahnya bisa diatasi. Jadi, help desk bisa kita simpulkan sebagai program atau struktur dalam perusahaan yang berfungsi menangani berbagai bentuk keluhan dan pertanyaan dari pengguna pelanggan. Lebih dari itu, perusahaan jadi bisa melayani pengguna dengan baik, khususnya memberikan solusi dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Oke, selanjutnya pihak yang harus menggunakan help desk. Setelah kita mengetahui apa itu help desk yang sebenarnya, mari kita cari tahu siapa saja yang perlu menggunakan help desk. Pihak yang biasa menggunakan help desk yaitu perusahaan yang melayani servis jaringan dan berbau IT, dan perusahaan atau organisasi yang ingin memberi pelayanan terbaik bagi pelanggan. Peranan dan tugas help desk. Beberapa peran dan tugas dari help desk diantaranya yaitu mencatat, menyampaikan dan menyelesaikan suatu permasalahan sesuai prosedur, membuat laporan tertentu atau rekapitulasi penyelesaian masalah, menangani beberapa akun pengguna atau member perusahaan. Pada intinya, help desk itu tugasnya melayani berbagai pihak dengan memberikan problem solving yang baik sehingga bisa mengatasi keluhan pengguna. Kemungkinan juga help desk akan membuat pelaporan tertentu untuk dokumentasi penyelesaian masalah. Apa saja keunggulan dan kelebihan help desk? Bagi perusahaan,
Yang menggunakan helpdesk tentu memiliki keunggulan dari berbagai sisi. Dengan service dalam support yang baik, pengguna tentu akan mendapat benefit dan kepuasan tersendiri. Adapun kelebihan lainnya yaitu helpdesk bisa memberikan suatu permasalahan dan mengatur pembagian manajemen perusahaan atau staf. Helpdesk mampu mengatasi permasalahan dari berbagai pertanyaan dengan cepat. Helpdesk dapat melaporkan kinerja dan perkembangan setiap divisi perusahaan, baik itu staf maupun pimpinan. Helpdesk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dikeluhkan dengan lebih baik karena berbagai pertanyaan dan komplain yang diajukan dicatat. Helpdesk juga bisa meningkatkan efisiensi dalam menangani berbagai keluhan. Mengenai software helpdesk, seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, saat ini sudah sangat banyak software yang bisa digunakan untuk keperluan helpdesk. Sejenisnya pun bervariasi. Ada yang berbentuk software asli helpdesk dan ada juga yang berbentuk plugin. Software helpdesk juga sepertinya lebih sering digunakan pada website sebuah perusahaan untuk membalas berbagai pertanyaan yang diajukan pengguna. Beberapa software dan plugin tersebut diantaranya yaitu aplikasi basis web, Tivoli Service Desk, Open Ticket Support atau OTS, Freshdesk, Speechword. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja helpdesk. Yang pertama, front end atau user. Seorang pelanggan atau pengguna merasa bingung akan produk atau jasa atau program yang ditawarkan suatu perusahaan. Mungkin juga ia mengalami masalah dengan program atau sistem yang digunakan. Lantas, ia ingin bertanya kepada perusahaan tersebut dengan mengirim trouble ticket kepada helpdesk. Harapannya, masalah yang sedang dihadapi itu bisa teratasi. Yang kedua, helpdesk. Keluhan pengguna tadi kemudian direspon oleh helpdesk dengan memberikan informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila masalahnya cukup serius dan helpdesk belum bisa memberikan solusi, maka selanjutnya akan meneruskan trouble ticket ke yang lebih ahli di bidangnya, yaitu spesialis atau big end. Biasanya, tingkatan pada tahap ini berada di level 1, dan mana masalah besar bisa ditangani dengan mudah dan sesingkat mungkin. Kalau tahap ini belum bisa diselesaikan permasalahannya, baru kemudian helpdesk meminta jalan keluar ke spesialis. Dan yang terakhir, big end atau spesialis. Pada tahap ini, masalah yang cukup rumit dan kompleks mungkin akan bisa diselesaikan oleh big end karena diatasi oleh pekarnya. Maka beberapa masalah yang rumit bisa diatasi dengan lebih efisien, efektif, dan benar. Pemecahan masalah ini akan dilanjutkan oleh pemateri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kamu berniat menyampaikan keluhan sebagai seorang pengguna dari jasa produk suatu perusahaan, kamu bisa menghubungi helpdesk bukan dia. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih.